Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine. Okay, so today we are going to learn about formal invitation. What is an invitation? Nah, kalian mungkin sudah pernah mendengar atau mungkin mengerti tentang kata invite. Nah, apa itu invite? Invite berarti mengundang. Nah, invitation sendiri itu artinya berarti undangan. Oke, di dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita membagi undangan itu menjadi dua jenis, yaitu formal and informal invitation. Jadi ada undangan resmi, undangan formal, dan juga undangan informal. Dan hari ini kita akan membahas apa itu formal invitation. Juga tentunya akan melihat terlebih dahulu bagaimana untuk yang informal invitation itu sendiri. Ya baik, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan lihat dulu apa learning objectives dari pembelajaran kali ini atau tujuan pembelajarannya. Yang pertama, students can identify the characteristic of formal invitation ya, or various invitation. Dalam hal ini kalian diharapkan bisa mengenali, mengidentifikasi struktur dari berbagai jenis undangan ya, karakteristik dari berbagai undangan. Kemudian students can identify social function, structure and language features. Nah, tentunya kalian juga diharapkan bisa mengetahui apa itu fungsi sosial, kemudian strukturnya, ciri kebahasaan baik undangan formal maupun yang informal. Nah, selanjutnya students can invite others formally and give proper response. Jadi nantinya juga selain undangan yang sifatnya tertulis, akan ada spoken invitation ya, bagaimana kalian mengajak atau mengundang teman ataupun keluarga dan sebagainya melalui undangan yang diucapkan. Kemudian students can edit formal invitation cards. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk mengedit undangan dari sebuah surat undangan acak misalkan atau undangan yang kurang lengkap, kalian diminta mengedit, menulisnya kembali. Kemudian terakhir, students can write a formal invitation letters for various occasions. Jadinya nanti kalian diharapkan bisa menulis surat undangan resmi untuk berbagai acara. Now, look at these pictures. Yeah, what is this? Good. This is a wedding invitation. Yeah, as you can see, there are the name of invitees ya, yang mengundang, dan juga di sini ada date ya, time, tanggal, waktu, and also place, tempatnya. Bahkan bisa juga ditambahkan dengan dress code ya. Kemudian we can see another invitation letter or invitation card. This is about birthday invitation. Yeah, so there are various invitation and also formal invitation. You can find from the internet or from some books, yeah, to get to see the other examples. Okay. Now we can see the definition of formal invitation. Jadi apa sebetulnya surat undangan resmi itu? A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone or style in agreement. Ya, jadi dia di sini kita melihatnya bahasanya, style bahasanya itu lebih baku dan teratur ya. Jadi ada aturannya ketika kita membuat surat undangan resmi. Nah, kemudian invitation itu sendiri adalah a message or note used in inviting. Jadi pesan yang kita gunakan untuk mengundang ya, memberitahu tentang acara atau kegiatan yang bisa dihadiri oleh seseorang yang ingin kita undang. Next, we can divide invitation into two kinds of invitation. There are formal and informal invitation. Ada dua jenis undangan, yaitu undangan resmi dan tidak resmi, seperti yang sudah Miss katakan sebelumnya.
Nah, kita akan melihat perbedaan dari formatnya terlebih dahulu, ya. Untuk format formal invitation, di sini kalian bisa lihat bahwa ada nama dan juga orang yang kita undang, yang mengundang. Kemudian di second line itu adalah permintaan untuk partisipasi atau kedatangan, ya. Kemudian di baris ketiga, di third line is the name of the person invited, jadi orang yang diundang. Kemudian baris selanjutnya ada occasionnya, ya, acaranya apa. Kemudian the fifth line di baris kelima ada waktu dan juga tanggal dari acara tersebut. Kemudian di six berikutnya, di line berikutnya yaitu ada place, ya, jadi acara, tempat acara. Dan terakhir itu ada request for reply. Biasanya request for reply ini pakai bahasa Prancis tuh. Mungkin kalian bisa pernah melihat atau membaca ada RSVP, ya, RSVP. Di situ artinya permintaan untuk mereply atau merespon undangan ini. Nah, what about informal invitation? Nah, dalam surat undangan yang tidak resmi biasanya di situ ada nama orang yang mengundang, kemudian juga ada sama biasanya karena undangan, jadi ada date, time, and place of the event, jadi ada tanggal, waktu, ya, jamnya terutama gitu, dan juga tempat dari acara tersebut. Kemudian tujuannya, the aim of the event, tujuan acara ini untuk apa? Ya, ada RSVP tadi yang Miss bilang. Kemudian biasanya informal invitation ini ditujukan untuk family or close people, jadi orang-orang dekat kita, gitu, ya. Nah, ada berbagai jenis dari formal invitation ini. Mungkin kalian juga sering bahwa ada surat undangan rapat, surat undangan kegiatan dari sekolah, itu kita kategorikan sebagai formal invitation. Ya, jadi contohnya di sini ada opening of school, invitation of the graduation ceremony, ya, upacara perpisahan ataupun wisuda, seperti itu. Kemudian termasuk wedding invitation juga itu kita bisa katakan dia formal invitation. Ya, we will see the example of formal invitation letter. Di sini ada contoh surat undangan resmi, ya. Kalian bisa sambil melihat strukturnya, ya. Jadi di sini ada tanggal, kemudian juga ada si yang mengundangnya siapa. Kemudian ada salutation, di situ ada Dear Mr. Atkinson, ya, seperti itu. Kemudian isi undangannya sendiri apa. Nah, di situ ada tanggal, tempat, ya, waktu, dan juga acaranya apa, kemudian tujuan acara tersebut apa, ya. Terus di terakhir-terakhir itu di bagian bawah ada RSVP, ya, permintaan untuk merespon, mengkonfirmasi kehadiran, ya, di situ melalui nomor telepon. Kemudian the closing, biasanya best regards, mungkin kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya hormat kami, gitu, ya. Nah, terus ada nama si pengundangnya, gitu. Jadi ini adalah contoh dari formal invitation, ya, jadi surat undangan resmi, ya. Nah, kemudian kita bisa merespon undangan tersebut, ya. Biasanya ada penerimaan, ya, acceptance, kemudian declining, ya, menolak. Kemudian juga di sini ada bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan. Kalau memang surat undangan itu formal, maka kita pun membalasnya harus dengan tone atau style bahasa yang formal juga, seperti itu. Oke. Well, I think that's all for today's explanation about formal invitation. Jadi jika bisa disimpulkan bahwa invitation itu adalah a message that we use to invite someone to come or to attend an event. Jadi kita bisa mengatakan bahwa surat undangan adalah pesan yang kita sampaikan untuk mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Kemudian there are two kinds of invitation, ada formal and informal. Jadi ada undangan resmi dan tidak resmi. Kemudian terdapat strukturnya di situ, perbedaan struktur yang biasanya yang paling mencolok adalah ketika informal invitation itu ditujukan untuk family atau closest people saja. Ya, kemudian nanti di akhir ini Miss berharap bahwa kalian akan bisa membuat surat undangan berdasarkan situasi yang Miss berikan untuk kalian. So thank you so much, have a nice day. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, stay healthy, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.